Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widarti, dosen Universitas Bina Serana Informatika dengan NIDN 0321068701, NUPTK 6953765666230262. Saya merupakan dosen pengampu mata kuliah Teknik Editing. Video ini saya tujukan untuk membuat pernyataan diri dosen dalam uji kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang pengajaran sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen tahun 2025. Kali ini saya akan berbagi perspektif dan praktik terbaik saya dalam mengajar mata kuliah editing film. Anda akan melihat bagaimana saya berupaya menciptakan lingkungan yang efektif dan interaktif untuk membekali mahasiswa dan kompetensi editing film untuk mendorong menjadi seorang profesional dan berdaya saing di masa depan. Editing film merupakan mata kuliah wajib yang merupakan inti ilmu dari program studi ilmu komunikasi untuk mahasiswa semester 4 dengan beban studi 2 SKS dengan durasi perkuliahan 90 menit setiap pertemuan. Proses pembelajarannya dengan tatap muka dengan bentuk pembelajaran mata kuliahnya ceramah, diskusi, dan praktikum. Pembelajaran akan berlangsung selama 16 minggu dengan metode pembelajaran project based learning. Pada mata kuliah teknik editing ini bersifat praktik di lab praktikum komputer dan mengenalkan software editing Adobe Premiere untuk kebutuhan mengedit audio videonya. Proses pembelajarannya menggunakan pendekatan humanistik, yaitu berfokus pada kualitas mahasiswa dalam pembelajaran. Pengajaran dibagi dalam 3 waktu, 15 menit pertama untuk pembelajaran materi dan rekayasa penggunaan software, dilakukan dengan cara demonstrasi menggunakan komputer di lab. Kemudian 30 menit selanjutnya, mahasiswa melakukan pengerjaan materi yang telah diajarkan dengan didampingi juga diadakan sesi tanya jawab. Di sesi akhir, mahasiswa melakukan penyimpanan hasil pembelajaran dalam komputer lab dan membuat folder sesuai dengan NIM dan nama yang telah disediakan. Juga ada hasil evaluasi belajar dengan mengulas materi yang telah diajarkan sebelumnya. Dokumen perkuliahan dapat diakses pada LMS kampus di MyBase pada website elearning.upsi.ac.id. Dokumen yang dimaksud di sini ada RPS, RTM, juga modul perkuliahan. MyBase juga digunakan untuk bukti presensi dan interaksi di luar jam perkuliahan, serta juga untuk pengumpulan tugas dan melakukan kuis pada saat perkuliahan sedang berlangsung. Pada mata kuliah teknik editing, memiliki tugas yaitu untuk membuat karya iklan komersil dengan kemampuan membuat iklan produk UMKM dengan menggunakan software Adobe Premiere, didukung dengan kemampuan durasi pembuatan 30-60 detik dan di-render menjadi formatnya dalam bentuk MOV dan juga PPG. Pada mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu ada 3. Pertama, memiliki sikap bertanggung jawab dalam pengertian karya, menguasai teori editing, dan dikerjakan secara mandiri dan terstruktur. Menguasai dan mampu memanfaatkan software dalam editing perancangan iklan audio visual. Lalu mampu membacakan permasalahan dan pengembangan ide iklan dari bentuk sketsa ke tampilan visual yang ditempatkan pada media online dan offline. Dalam mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran lulusan dengan sikap yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta tanggung jawab pada negara dan bangsa, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menginternalisasi nilai norma etika akademik dalam pengembangan ilmu komunikasi, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya dalam lingkup ilmu komunikasi secara mandiri, serta menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan dalam kajian ilmu komunikasi. Memiliki keterampilan umum untuk mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur, mampu memecahkan masalah pekerja dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahliannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri, mampu menyusun laporan, program periklanan secara akurat, dan mengkomunikasikannya secara efektif kepada pemangku kepentingan, mampu berkomunikasi dengan efektif, bekerja sama, kreatif, dan inovatif, mampu bertanggung jawab di bidang pekerjaannya atas pencapaian hasil kerja individu ataupun kelompok, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data yang untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
serta memiliki pengetahuan, yaitu teori dasar dalam bidang periklanan mencakup komunikasi persuasi, massa, dan juga komunikasi pemasaran. Konsep dan prosedur aktivitas periklanan yang meliputi teknik komunikasi, teknik produksi, metode, kerja dalam proses pembelian, media penempatan iklan, monitoring iklan, dan berbagai platform media. Pengetahuan faktual tentang norma etika di bidang periklanan serta pengembangan teknologi terkini, serta pengetahuan standar prosedur operasional kerja atau SOP, praktek kerja laboratorium periklanan, serta penerapan keselamatan kesehatan kerja atau ketiga. Bobot penilaian dan rubrik penilaian adalah dua komponen penting dalam proses evaluasi. Bobot penilaian menentukan seberapa besar pengaruh sebuah kriteria terhadap nilai akhir. Sedangkan rubrik penilaian adalah panduan yang menjelaskan kriteria dan tingkat pencapaian untuk setiap kriteria tersebut. Pada mata kuliah ini, bobot penilaiannya untuk kehadiran sebesar 20%, tugas 25%, UTS 25%, dan UAS 30%. Sehingga total bobot penilaiannya sebesar 100%. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman. Siang kok pada lemes ya. Oke, hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah editing audio video. Nah, pengajarnya selama 1 semester ke depan itu saya, Bu Widarti ya. Oke, ada yang udah pernah coba aplikasi editing selain Adobe Premiere? CapCut. Habis CapCut apa lagi? CapCut. Oke. Apa lagi tuh? Oke. Nah, di sini kalau kalian mungkin terbiasa menggunakan CapCut, kita mau pakai Adobe Premiere. Di sini ada namanya capaian mata kuliah. Nah, di sini ada 3 capaian mata kuliahnya. Pertama, kalian harus memiliki sikap bertanggung jawab dalam pengerjaan karya. Jadi, ketika kalian mengerjakan tugas editing, itu dari pengambilan gambar sampai pada tahap editingnya harus bertanggung jawab. Harus apa? Kalau misalnya scene 1 sama scene 2 harus apa? Continuity, betul. Terus kedua, mampu memanfaatkan software. Jadi kalau misalnya dibilang, Bu, saya nggak bisa Adobe Premiere, boleh nggak pakai CapCut? Kira-kira boleh nggak? Kenapa? Karena kita pakai Adobe Premiere. Terus ketiga, nah ini ada nih, mampu memecahkan permasalahan dan pengembangan ide iklan. Biasanya ini kalian itu sangat disuruh untuk berpikir syuting nih udah sesuai scene, tapi pada saat edit biasanya lupa nih editor, main asal potong-potong nyambung-nyambung, tapi nggak sesuai sama benang merah cerita. Nah itu nanti harus sesuai dengan CPMK. Di sini ada beberapa sumber referensi yang bisa kalian pakai, atau mungkin kalau sekarang kita bisa buka YouTube kali ya, udah banyak ya cara mengolah editing. How to, oke. Kalau kan yang bahasa Inggris and the blay gitu ya. Nah di sini, ada yang tahu nggak sih sebenarnya editing itu tentang apa sih sebenarnya? Merangkai apa tuh? Oke, ada lagi yang lain? Kira-kira editing ngapain? Selain merangkai? Nih, biasanya kalau mau bikin film kita ngambil apa dulu? Gambar. Terus habis ambil gambar diapain? Sebelum disusun? Nih, syuting nih pakai kamera. Hasilnya itu diapain? Ada namanya rough cut. Ada yang tahu nggak rough cut? Editing apa? Editing kasar. Tahu nggak? Nah, habis ada editing kasar kita apain? Kan dipotong, kan diambil gambar, dipotong. Habis dipotong lalu digabungin. Habis digabungin terus? Online tuh diapain? Editingnya diapain? Oke, terus kasih, oke, sama subtitle itu kapan dikasihnya subtitle? Oke, terakhirnya diapain? Kalau udah selesai itu semua, rendering. Oke, sip, pas ya. Sama di sini ada karakternya tuh, ada real time rendering, ada product integration, ada audio mixer, itu kita pakai pada saat syutingnya. Terus color correction, ini biasanya kalau kalian syuting terus dapat scene yang beda situasi pagi sama siang, kita biasa pakai color correction. Motion pad itu biasanya kalau ada beberapa gambar yang harus di blurring atau misalnya ada yang berubah.
Visual effect seperti biasa ya, macam-macam. Ekspor kita bisa mengekspor bisa berupa apa aja hasil luarannya kalau editing? Movie, terus MP4, terus kalau video MP4, terus ada MP, ada AVI, MOV, terus apa lagi? Ayo ada apa? Pokoknya ada AVI, MOV, MPG, terus MP4. Berarti udah paham ya? Nah, di sini ada yang tahu nggak tentang filosofi editing? Di sini filosofi editing tuh menurut Dimitri tuh ada beberapa banyak tuh. Pertama, jangan pernah meng-cut sebuah gambar tanpa alasan yang kuat. Kenapa? Karena kita punya skenario. Kalau tiba-tiba di-cut, itu akan berubah. Bukan dong, berubah alur cerita, ya kan? Karena akan berbeda. Terus ada lagi namanya, setiap ada kesempatan cut, itu kalau bisa di-cut. Contoh misalnya ada orang lagi buka pintu, tiba-tiba lu nge-cut pada saat pintunya belum kebuka. Nah, itu jangan sampai. Terus kedua adalah ketiga, setiap scene dimulai dan diakhiri dengan sebuah action. Maksudnya gimana nih? Ada yang paham nggak maksudnya dari yang filosofi ketiga? Sebuah action. Misal, kalau kalian lagi mau ngambil action orang jalan, berarti pada saat sebelum jalan harus direkam dulu. Terus ada lagi nih, when decide about the exact frame to cut on, cut long rather. Jadi maksudnya adalah kalau kalian mau memotong sebuah video, potongannya itu kalau bisa yang agak panjang. Kenapa nggak boleh pendek-pendek? Kira-kira? Kenapa potongannya nggak boleh pendek-pendek? Ada yang tahu nggak? Editor di sini siapa editor? Kenapa kalau video dipotong nggak boleh pendek-pendek? Kenapa? Karena kalau misalnya lagi jalan terus potongannya pendek, nanti jadinya potongannya kelompat, nggak halus. Nah itu nggak boleh di situ. Terus ada lagi the phrase is preferable to still. Ayo, ada yang tahu bahasa Indonesianya? Gimana? Jadi sebenarnya kalau bisa tuh cari gambar yang memang dalam keadaan masih bagus, bukan dalam keadaan gambar yang nggak apa-apa nih, misalnya ada scratch-nya dikit atau mungkin cahayanya kurang, nggak apa-apa dipaksain, nggak boleh. Jadi kenapa? Karena cahaya itu mempengaruhi. Kalau kalian satu film itu cahayanya beda-beda, nanti ada bentang-bentong istilahnya, gambarnya nggak bagus. Terus ada lagi cut the proper value dan proper match. Maksudnya adalah potong sesuai dengan apa yang ada di ide cerita. Ya, dibanding enggak nih gambarnya harus begini karena di sini begini. Tapi ternyata pas digabungin dia nggak match. Oke, jadi beda di situ. Sama ini. Ini kalian harus memilih yang lihat dulu secara adegannya. Kalau kita gabungkan dia dengan entah itu transisi ataupun efek, akan jadinya seperti apa. Ya, lanjut. Ada mengenai ini. Oke, kira-kira nih ada yang tahu nggak sih peran editor kalau sebelum produksi ngapain? Sebelum produksi ngapain? Kopi. Apa jadi itu petugas umum, ya kan? Nah sekarang karena dulu tuh ada yang berpikir gini, kalau editor itu kerjanya pada saat pasca produksi. Nah pada pra produksi ngapain kira-kira? Selain ngopi dan apain coba kira? Ngeliatin apa? Produksi. Nah di sini lihat nih, ada tugasnya loh. Dan ternyata pada saat praproduksi itu si editor tuh udah punya namanya timeline. Jadi nggak yang dibilang praproduksi kayaknya ini aja deh, bikin kopi jadi PU, enggak ya. Itu dilihat ya, editor tuh harus punya rencana kerja. Rencana kerja tuh maksudnya kalau kamera person itu ngambil gambar, potongannya kita sudah tahu nanti mau ngasih efek atau transisi apa aja. Oke, terus bisa menganalisa skenario. Jadi si editornya udah tahu nih, ngedit, oh ini bakal jadi kayak gini. Makanya ada sebuah quote yang bilang, sebagus-bagusnya film, itu ditentukan dari editornya. Kenapa? Bisa jadi kameranya bagus, penggunaan gambarnya bagus, tapi pas ngedit, nggak ada nih feel-nya. Hasilnya biasa aja. Tapi ada yang di
shoot biasa aja, pas yang diedit jadi luar biasa. Balik lagi harus ada harus ada feel, merasakan sebuah editing. Jadi kalau ngedit tuh pastikan ketika mengedit kalian menempatkan sebagai sisi seorang penonton. Kira-kira kalau saya nonton, kita nonton, jadinya seperti apa? Ya. Nah, pas produksi nih, produksi ngapain sih editor? Kira-kira untuk apa? Makan. Mengingatkan saudara. Oke, terus apa lagi? Pada saat produksi ngapain? Jangan bilang suruh bikin kopi lagi ya. Produksi loh. Nah, laporan apa bang? Kalau produksi biasanya editor itu punya, tadi kan dia nyiapin timeline nih di praproduksi kan. Nah di produksi dia tuh mencatat. Jadi nggak juga. Jadi ini enggak dong. Kenapa mencatat? Karena buat ini apa namanya bahan dia pada saat motong nanti di pasca produksi. Apa? Iya, memang ada continuity. Tapi kan pada saat potongan gambar belum tentu kamera person mengambil gambar yang sesuai. Ya kan? Pasti ada yang dipotong dan ada yang ditambahin. Nah itu jadi fungsinya dia nih. Contoh nih. Apakah seorang editor akan melihat sebuah rekaman, anggap rekamannya 3 jam nih, dari sini ke sini 3 jam, terus dia harus nontonin semuanya gitu? Nah, terus cara motongnya gimana? Cara motongnya Pakai timeline yang tadi. Jadi gitu, jadi nggak yang 3 jam diliatin dulu, terus enggak. Jadi kita udah tahu nih, di menit kesekian, detik kesekian harus dipotong. Nah, pasca produksi nih, baru nih dia tugasnya nih, mengedit kopi, si film, mengedit si film dari yang namanya dia motong-motong, terus gabungin, disusun, dikasih efek sama transisi, dikasih subtitle, dikasih apa namanya credit title dan segala macamnya tuh di sini. Tugasnya di sini. Misal nih, pada saat pengeditan, masih boleh nggak dia balik lagi ke proses sebelum pengeditan? Misal ada shoot yang kurang nih, boleh nggak balik lagi? Oke, nggak boleh karena sudah. Terus kalau ternyata ada yang kurang shootnya harus gimana? Yang pakai stok shoot yang ada. Stok shoot yang ada. Tadi yang bilang boleh siapa? Yang bilang boleh? Kondisinya kalau ada gambarnya yang berita, karena sini nggak enak, sebenarnya ya berarti kan. Oke, kalau dibilang boleh ternyata dia over budget, si editor harus gimana? Kalau yang mau Oke, jadi sebenarnya pada saat pasca produksi boleh nggak dia balik untuk pilih gambar lagi? Boleh, dengan catatan kamera person menyiapkan banyak shoot cadangan. Kalau misalnya ternyata tetap nggak bisa nih, misalnya gambarnya nggak ketolong karena cahaya, kita pakai apa untuk meminimalisir itu? Misalnya cahaya, udah kepaksa banget, ternyata tuh ada satu, tapi cahayanya beda nih. Kita pakai apa? Ngatur cahayanya? Color grading, sama color correction. Kalau misalnya ternyata ada satu part yang hilang, anggap satu situasi, cuman gara-gara satu tas nggak ada, itu gimana? Bakal diambil juga, dimasukin ke editing atau enggak? Tapi itu mempengaruhi dari ide cerita. tetap akan diambil. Karena itu kan jadi satu kesatuan cerita. walaupun jadinya nggak continuity. Nggak continuity. Oke. Jadi itu belum bisa. Oke, berarti bisa nggak bisa seorang editor tuh memegang peranan penting. Oke, sekarang saya mau tanya nih, ada yang pernah megang Adobe Premiere nggak sebelumnya? Oke, sekarang saya tanya, lebih gampang Adobe Premiere atau CapCut? Capcut, oke, Capcut. Lebih enak Adobe Premiere atau Capcut? Karena apa? Selain gampang? Oh, bisa bahasa Indonesia. Emang kalau Premiere bahasa apa? Oh, bisa di HP ya, karena ada Premiere nggak bisa di HP. Lebih simpel. Terus apa lagi? Oke, nah nanti di semester ini tugasnya kalian pada saat UTS dan UAS itu ada 2 tugas ya. Pertama tugasnya adalah
kalian mengedit film dokumenter durasinya 15 menit. Oke, nah itu dikerjakan individu. Oke, nggak bisa dong. Kita pakainya ada Premiere ya kan, berarti harus pakai Premiere. Gimana? Yang ini dong ya kan, ya bisa. Terus yang kedua adalah tugasnya berkelompok. Kalian harus membuat film nih ya. Coba ya saya tampilkan dulu. Kenapa? Iya dong. Nggak bisa. Kalau dikurangin boleh lah ya. Nggak bisa. Nggak dong, tetap. Boleh. Tunggu, mana lagi ya? Nah, terus nanti di akhirnya, di tugas yang terakhir, kalian itu nanti membuat sebuah iklan. Kalau awalnya kan tadi film dokumenter ya, itu ngedit. Nah, filmnya itu stock shootnya boleh pakai yang udah ada. Misalnya, boleh, nggak apa-apa. Nah, kalau yang kedua itu kelompok, kalian harus bikin iklan, durasinya berapa lama biasanya kalau iklan? 15 detik. Oke, maksimal itu 1 menit. Maksimal 1 menit. Nah, di sini tugasnya coba kita lihat ada berapa orang? Oke, 3 orang ya, satu kelompok ya. Ayo, sama siapa dipilih? Kalau 5 orang yang ada 1 orang nggak kerja nanti. Nggak bisa. Ya, nanti di situ pengumpulannya itu semua by Google Drive. Jadi nanti ketua kelasnya mengumpulkan Google Drive. Diingat ya, kalau misalnya 1 orang tidak mengumpulkan berarti tidak mendapatkan nilai. Kira-kira berapa banyak sih tidak mendapatkan nilainya? Kalau absensi itu 20%, tugas 1 itu 40%, tugas ketiga berarti 30%. Nah, coba kemarin kira-kira kalian berpikir bakal mau gimana nih absensi? Cuman 20%, tapi lumayan loh, harus masuk terus. Jangan sampai nggak masuk ya. Oke. Itu tadi tentang si editing. Nah, di sini kita udah ngebahas proses tanggung jawab seorang editor. Nah, ini adalah salah satu tampilan dari Adobe Premiere. Nah, jadul ya? Jadul banget ya? Ya ampun. Belum, oke. Nah, nih, jadul banget ya kelihatannya ya? Tapi ada yang pernah pakai nggak sih? Kira-kira ada yang pernah pakai nggak? Yang ini belum. Nah, sebenarnya ini prosesnya hampir sama. Kalian mau pakai Premiere apa aja sama. Tampilannya juga akan seperti ini. Dan ini tuh bisa dibilang hampir sama kayak Filmora. Ya, hampir sama. Bedanya kalau ini agak berat di PC, Filmora lebih ringan. Ya, ini kita langsung ke sini. Saya mau ngejelasin. Nah, sama kan dia juga punya 2 tampilan window. Bisa buat ngelihat yang video asli sama yang sedang kita edit. Nah, ini kita akan belajar di minggu kedua untuk lebih mengenal tools-tools yang ada di Adobe Premiere. Kalau misalnya dibilang susah enggak sih sebenarnya. Gampang. Kalian bisa pakai CapCut kan? Berarti bisa pakai Adobe Premiere. Tenang aja, itu pasti bisa. Insya Allah. 99% berarti bisa kalau insya Allah. Oke? Nah, di sini di minggu kedua kita akan ngebahas nanti tentang cara menggunakan Adobe Premiere. Kalau di CapCut cara memotongnya gimana? Langsung dipotongnya gimana? Oke, bagi. Nah, kalau di sini kita pakai pisau motongnya. Di slice. Oke. Kok bisa? Tuh, udah bisa. Ada lagi? Potongnya lagi. Oh, ada di situ. Apalagi biasanya ada namanya cut in cut out nih di sini nih. Nih ada set point, ada set point out. Jadi bisa di situ juga langsung kita pindahin. Oke, karena kita mulai minggu kedua, jadi minggu kedua disiapkan kalau ada yang mau bawa laptop, diinstal dulu laptopnya. Kalau nggak ada, Bu nggak punya laptop, ya udah pakai PC.
Dan diingat, setiap tugas yang kalian kerjakan itu harus disimpan di folder nim_nama. Setelah itu udah kali ya, nggak ada lagi ya, karena kita baru mulai praktek kan minggu depan ya. Siapin sehat jasmani dan rohani, siapin kepala yang dingin, ya, siapin hati yang dingin ya kan. Jadi masuk dalam keadaan segar. Jadi kalau bisa harus mandi dulu, oke? Biar wangi. Oke, ada yang mau ditanyain sebelumnya? Cukup teman-teman? Jadi penjelasannya pokoknya penilaiannya absensi 20%, tugas pertama 30%, tugas ketiga 40%. Ya, kalau misalnya Bu, saya ngerjain salah satu tugas gimana? Gimana kira-kira? 30%-nya berarti hilang. Oke, cukup gitu aja teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa dipakai alma maternya minggu depan biar kita nanti seragaman semuanya. Karena kan hari ini masih hari pertama ya, jadi saya masih nggak apa-apa. Terus juga pakaian yang rapi, jangan lupa mandi, oke? Biar wangi, pakai parfum ya kan. Terus disiapkan juga nanti kalau kalian nyebutnya apa? Buku catatan? Bukan ya? Sekarang nyatetnya pakai apa? Handphone. Nyatetnya pakai apa? Handphone. Oke, disiapkan juga karena nanti ada bagian mencatat. Oke, begitu aja kalau saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.